Kegelapan adalah sebuah materi yang sangat sulit untuk dijelaskan. Kegelapan juga seakan-akan tanpa batas. Jika bumi, matahari, bulan, bahkan tata surya yang ada di dunia sangatlah besar, maka kegelapan jauh lebih badak dan lebih besar. Tidak ada ujung seberapa jauh dan seberapa besar sebuah kegelapan berada. Tidak ada yang tahu ujung dari sebuah kegelapan, bahkan menggunakan teknologi paling canggih di dunia sekalipun. Kegelapan masih tetap menjadi sebuah misteri hingga saat ini. Jika kita berbicara di dunia One Piece, kekuatan kegelapan berada pada tangan sosok luar biasa, yaitu si goreng patut anak durhaka penghuni kerak neraka yang paling dalam, yaitu Kurohige. Kemudian jika kita berbicara kegelapan dan berbicara Kurohige, maka tidak akan lepas dari sosok yang sangatlah luar biasa edannya, yaitu Portgas DS. Kedua orang ini adalah anggota bajak laut Shirohige ketika dulu. Kurohige berpura-pura menjadi orang baik, lugu dan biasa saja. Namun yang sangatlah luar biasa dan menarik adalah Kurohige rela menjadi babu dan diremehkan oleh segelintir orang. Yang sebenarnya Kurohige menunggu momen penting yang sudah disiapkan bertahun-tahun demi pencapaiannya mendapatkan kekuatan buah setan, yaitu Yami Yami. Dan tidak disangka hal tersebut terjadi. Kemudian Kurohige menghajar Touch hingga Matoi alias Maut alias Modar alias Kood. Lalu Kurohige meninggalkan kapal Shirohige dan menjadi seorang pengkhianat besar. Yang sangat menarik dari kasus ini adalah Ace berniat mencari Kurohige dan menghajarnya demi sebuah nama besar, yaitu keluarga Shirohige dan Touch sebagai korbannya. Hari demi hari dari musim duren hingga musim rambutan, Ace mencari Kurohige. Dan tidak disangka-sangka pertemuan antara kedua orang ini pun terjadi di sebuah pulau yang bernama Pulau Banaro. Pertarungan itu pun terjadi hebat. Namun yang sangat menarik dari pembahasan ini adalah mengapa Ace yang sangat kuat dan percaya diri kalah di tangan si goreng patut Kurohige. Lantas mengapa demikian Ace bisa kalah dan berakhir di panggung eksekusi setelah Kurohige menyerahkannya kepada angkatan laut demi menjadi si Chibukai. Sebelum itu kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Kita semua sudah tahu bahwa hasil pertarungan Ace bersama Kurohige berujung perang dan mau terjadi di Marineford dan kekalahan berada pada tangan Shirohige. Kemudian yang sesungguhnya menang adalah Kurohige itu sendiri karena mengambil gura-gura. Jauh sebelum pertempuran Ace dan Kurohige, si Codet Cap Kuda Langit alias Akagami no Sang mendatangi Shirohige untuk meminta Ace untuk mundur dari penyerangan. Akagami berbicara bahwa Teach bukanlah manusia yang bisa dipandang sebelah panon alias mata. Akagami no Sang juga berbicara bahwa bukan karena dia lengah, tetapi Kurohige sepertinya memiliki potensi besar yang belum diperlihatkan. Ketika Ace berhadapan dengan Kurohige, kita diberitahu perihal seluk-beluk Yami Yami itu sendiri. Kuro berkata bahwa kekuatan tersebut bisa menyerap berbagai macam hal, termasuk Paramecia, Logia, bahkan petir sekalipun. Namun sebagai resikonya Kurohige tidak bisa menjadi Logia itu sendiri. Kemudian jika musuhnya adalah Logia seperti Ace tertangkap di tangan Kurohige itu sendiri, otomatis pemakan buah iblis tersebut tidak bisa menggunakan buah iblisnya atau Logianya. Di sini kita perhatikan bahwa sepertinya kekuatan Kurohige atau Yami Yami dapat membatalkan kekuatan musuhnya itu sendiri. Kuro juga berkata bahwa kekuatan Yami Yami dapat menyegel kekuatan Logia. Inilah yang menjadi alasan kenapa Ace bisa dipukul di bagian perut dan leher belakangnya dan tidak bisa menjadi Logia. Itu karena Teach terhubung dengan Ace secara langsung. Namun di sini kita harus memperhatikan bahwa kesalahan Ace adalah faktor Ace sendiri. Di sini Ace terlalu ceroboh dan meremehkan Kurohige. Mengapa saya berbicara seperti itu? Karena buah iblis Yami Yami adalah buah iblis baru di bajak laut Shirohige dan belum ada yang memakannya. Otomatis kekuatan Yami Yami belum ada yang tahu cara kerjanya seperti apa. Ace adalah Logia dan Yami Yami adalah kunci dari Logia atau counter dari Logia, Paramecia dan Zoan. Sebenarnya jika fungsi Yami Yami sudah diketahui, Kurohige bisa dilawan oleh pengguna pedang ataupun haki. Tetapi kasusnya berbeda dengan Akagami no Sang. Sang juga adalah pengguna haki dan pedang, tetapi sepertinya Akagami no Sang sangatlah berhati-hati dengan Kurohige dan Sang terluka cukup parah di Napanon alias Soca alias matanya. Maka selain itu Kurohige memiliki Yami Yami, Kurohige juga sangat mengasah kemampuannya menggunakan tubuhnya sendiri dan haki. Karena kekuatan Yami Yami jauh-jauh hari baru Kurohige mendapatkannya. Di flashback ketika Shirohige melawan Roger, Kurohige belum mendapatkan Yami Yami dan hanya mengandalkan sebuah cakar besi di tangannya. Maka kesimpulannya, selain Kurohige pengguna Yami Yami ketika melawan Ace, Kurohige juga ahli dalam pertempuran tanpa buah iblis. Karena seburuk-buruknya Kurohige juga bisa bertarung tanpa Yami Yami. Ace terlalu ceroboh dengan kekuatan Yami Yami, bahkan sepertinya di sini Shirohige juga tidak mengetahui potensi dari Yami Yami itu sendiri. Jika Shirohige mengetahui potensi dari Yami
Yami, maka Shirohige akan memberitahu Ace perihal tersebut. Dan bisa saja Shirohige melarang Ace untuk melawan Kurohige karena terlalu beresiko berhadapan dengan Kurohige yang bisa membatalkan kekuatan atau menyerap logia dari Ace. Sebenarnya potensi dari Yami hingga detik ini belum sepenuhnya diperlihatkan. Saya berpikir bahwa Yami sangatlah luas dan besar dalam hal potensi. Hanya saja seberapa besar tekad dari Kurohige untuk mencapai batasannya. Dan belum ada konfirmasi bahwa Kurohige mencapai tahap awakening. Jika belum mencapai tahap awakening sudah sekuat itu, apalagi sudah mencapai titik tertinggi dari Yami Nomi. Saya juga berpikir apakah malam hari kekuatan kegelapan akan semakin luas dan semakin besar atau tidak. Karena sejatinya malam adalah sebuah kegelapan. Dan apakah yang terjadi jika sudah mencapai tahap awakening? Namun sejauh ini belum ada satu orang pun pengguna buah iblis logia yang sudah mencapai tahap awakening, bahkan untuk admiral sekalipun. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya jadi seperti itu lah menurut saya mah. Ini aduh tenggorokan saya perih garing, tenggorokan saya teh mau ngomong tuh sakit nanya kunaon cuaca mungkin ya. Radang tenggorokan mencek dokter mah ieu teh, tapi da ai udud jeung ngopi mah kudunya teu naon teu enjoy lamun teu ngarokok jeung ngopi teh. Ya maaf ya suaranya kayak gitu. Jadi di sini tuh menurut saya teh lagi maraton, baru sampai episode 338, baru sampai ketemu si Dr. Hawkback ya. Dari satu maraton lagi. Cuman saya tuh memperhatikan si Ace ini orang yang kuat ya. Kita tahu gitu di Ark Alabasta si Ace ini, si tinju api ini teh menghancurkan kapal yang sebegitu banyak dengan satu pukulan gitu. Otomatis kan si Ace ini tuh sangatlah kuat gitu. Dan mengapa bisa kalah oleh si Kurohige yang terlihat lemah gitu. Saya teh penasaran, di sini teh saya teh mempunyai sebuah kesimpulan atau boga kesimpulannya. Saya teh menurut saya masih Yami ini teh berada di tangan bajak laut Shirohige tetapi belum ada yang tahu potensi dari Yami itu sendiri kecuali si Kurohige menurut saya mah. Jadi bahkan si Shirohige pun tidak mengetahui potensi atau kekuatan yang sebenarnya dari Yami atau si Yami ini teh bisa membatalkan logia itu sendiri, bahkan paramesia. Beda halnya sama si Kurohige. Si Kurohige mah sudah mempelajari tujuannya yaitu Yami di buku ensiklopedia buah iblis gitu menurut saya mah. Kan memang tujuan sebenarnya dari si Kurohige ini teh sejak awal teh mencari Yami ya. Berada di bajak laut Shirohige teh tujuannya emang mencari Yami, cuman berlindung dari nama besar bajak laut Shirohige biar tidak ada yang mengganggu dan bisa dengan mudah dan leluasa mencari informasi perihal buah Yami. Dan benar aja gitu berada di tangan si Tats gitu, dan apa boleh buat kalau itu tujuan si Kurohige, otomatis si Tats harus dikorbanin dan bermasalahnya teh sama bajak laut Shirohige. Dan berujung perang Marineford juga nyegelo itu si Kurohige. Dan yang sebenarnya menang dari perang Marineford menurut saya masih Kurohige. Di sisi lain Yami-nya dapet, di sisi lain si Ace-nya kalah. Si Shirohige tujuannya numbangin si Shirohige terjadi gitu, tumbang si Shirohige mati gitu di tangan Kurohige secara tidak langsung dengan mengadu domba, bukan mengadu domba ya, diadukan gitu sama si Kurohige itu, si Shirohige itu sama Marin gitu. Yang sebenarnya dalang yang sesungguhnya mah tetap si Kurohige, dan di akhir-akhir juga Gura-Gura diambil sama si Kurohige. Otomatis ya yang menang dari perang Marineford menurut saya mah adalah si Kurohige. Memang di sini si Kurohige terlihat lemah, tapi sebenarnya mah si Kurohige itu berbahaya dari segi strategi menurut saya mah. Di kemarin juga nonton lagi saya pertarungan si Ace sama si Kurohige si Kurohige lemah, kebakar sedikit juga lemah, beda sama si Luffy gitu, tekadnya edan gitunya, menahan rasa sakitnya kayak gimana. Si Luffy mah kan ya tahu sendiri lah gitu, menahan rasa sakit segimana juga oke lah gitu. Beda sama si Kurohige, kebakar aja sedikit perutnya atau badannya sama api si Ace, terus kakalapakan gitu sih, galau keluar tinu cai gitu. Nah menurut saya yang bedanya si Kurohige sama si Luffy itu. Dan di sini juga saya berpikir apakah si Kurohige di akhir-akhir cerita akan namanya apa? Alhamdulillah maaf ya ini saya badannya nggak fit. Dan apakah di sini si Kurohige akan mencapai tahap awakening atau enggak gitu? Kalau misalkan tahap awakening harus mencapai titik kematian dan tekad yang tinggi. Dan apakah si Kurohige ini mungkin kalau tekad bah si
si Kurohige bolehlah ada tekadnya, tapi si Kurohige teh enggak sengotot si Luffy gitu, teu saedan si Luffy gitu. Si Luffy mah kan mau musuh kayak gimana juga nggak ada kata mundur gitu. Kalau si Kurohige mah kan ketemu sama si Rayleigh juga kemarin kan mundur, yang padahal si Rayleigh sendiri juga berbicara kalau misalkan si Kurohige nya melawan si Rayleigh, otomatis si Rayleigh juga berbicara sendiri bahwa dia belum tentu sanggup ngalahin si Kurohige di usia tua gitu. Nah kalau si Luffy mah kan kalau ngelawan musuh siapapun, lawan si Kaido juga disingharepan gitu. Si Luffy mah rek musuh sakumaha kuat dan sakumaha edan oge ku si Luffy mah disingharepan teu sieun rek kumaha oge anjing edan pokona malah. Beda sama si Kurohige pewat kawani gitu. Yang penting mah tujuannya tercapai dan gak mau ribut pergi, jadi strategi terame gitulah gitu teh ribut-ributna tuh dah karena ge lalaki mah kudu loba ributnya. Dina film, dina aslina mentong mending ngalah duit aslina malah lieur. Nah jadi seperti itulah, kalau misalkan pendapat saya ini berlebihan atau ada yang salah menurut kalian, tulis aja di kolom komentar ya kalau misalkan saya salah. Dan buat ada yang mau request juga boleh lah, tulis dah di kolom komentar. Saya mah tidak anti komentar ya, mau dihujat kayak gimana juga nyatana naon, saya mah ada hujatan mas sebagai masukan untuk menjadi lebih baik. Udah biasa saya mah dihujat di leutik oge hirup susah ka talian ku hutang. Sakola teu boga sepatu teribeklan lempang. Nah pokoknya mah edan lah. Ya alhamdulillah gitu nya kehidupan berubah gitu, dan orang-orang yang meledek saya stuck aja di situ-situ aja ya. Nggak ada nggak ada kenaikan lah. Pokoknya mah jangan tengolok-ngolok batur gitu nya hirup mah gitu. Cantang tuh hirup urang teh lebih alus ti batur gitu. Dan kejadian juga ya yang ngolok-ngolok saya gitu nya, ieu mah lain sih ngomongkeun gitu-gitu wae gitu. Gak ada berpikir apa karena diolok-olok jadi mikir atau kumaha gitu hirup teh. Ya pokoknya mah itulah. Maaf tenggorokan saya teh nggak enak ya, suaranya untuk ngabangplak teu ngabangplak teh apa ya bahasa Indonesia teh tidak mengekspresikan diri. Aing teh rek ngomong teh anjing nyeri, rek ngomong teh rek kitu teh biasa kan saya mah frontal gitu ya. Tapi udahlah, ini mah buat mengisi waktu ya, beda sama yang lain, dan kalian juga udah tahu gitu hasil dari pertarungan ini. Cuman ini mah membahas kembali gitu, kenapa si Ace yang sekuat itu bisa kalah sama si Kurohige. Ya udahlah, karena tenggorokan saya teh memang sudah kering dan asli sudah kering, tapi dah udah dia ngopi hidung mah hayang gitu ya. Ya udahlah, salam sejahtera, wanginya kentut Brandon Ken, goodbye, dadah.